wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mama Aida di channel kesayangan kita semua, Majidah Channel. Terima kasih buat teman-teman yang setia selalu nonton konten-konten Mama Aida dan juga sudah like, comment, share dan juga sudah subscribe. Terima kasih banyak. Nah, kali ini Mama Aida kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang ada di rumah dengan satu konten public speaking lagi. Oke, kali ini Mama Aida ingin memberikan contoh, ingin membahas soal moderator. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan moderator, izinkan Mama Aida untuk memberikan sedikit contoh ya. Jadi sebelum kita membahas teorinya, Mama Aida ingin memberikan contoh bagaimana sih menjadi seorang moderator. Karena mungkin teman-teman yang ada di rumah sangat membutuhkan referensi, bayangan bagaimana sih seorang moderator ketika berada di lapangan. Oke, langsung saja ya. Sekali lagi, apabila ada kesamaan nama yang saya sebutkan dalam contoh ini atau kesamaan reka cerita ataupun ada kesamaan reka cerita, nama, saya mohon maaf, saya mohon izin terlebih dahulu sebelumnya untuk memberikan contoh ini dengan nama yang akan saya sebutkan sebagai berikut ya nanti ya di contoh ini. Tapi apabila ada kesamaan nama dan juga reka tempat, reka adegan, reka ulang, saya benar-benar mohon maaf karena di sini saya menyebutkan nama guru saya di skrip moderator ini, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan dari latar belakang pendidikan. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Ini adalah saya mencontohkan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yuda selaku MC atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat datang kepada seluruh peserta latihan alam kehidupan tahun 2022 batch ke-21 dengan tema lebih dekat dengan cahaya Tuhan. Sebelum kita memasuki acara inti, saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Aida, selaku moderator dan juga alumni SMA Khadijah lulusan tahun 2009. Terima kasih untuk teman-teman peserta LAK yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada hari ini. Baik, diskusi kali ini akan dipimpin oleh Bapak Edi Kusnanto, MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Khadijah, Surabaya. Beliau menjadi guru fisika di SMA Khadijah, Surabaya dari tahun 2004 hingga sekarang. Bapak Edi Kusnanto mengambil jurusan fisika di ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November untuk sarjana S1-nya dan S2. Bapak Edi juga menulis buku pertamanya berjudul Energi Tak Terbatas yang di-launching pada tahun lalu, tahun 2021. Selain mengajar di SMA Khadijah Surabaya, Bapak Edi juga menjabat sebagai pembina sekaligus badan penasehat bagi ekstrakurikuler Teater Harisma di Surabaya. Yang pada hari ini Teater Harisma melaksanakan latihan alam kehidupan batch ke-21. Sekali lagi, selamat datang untuk Kepala Sekolah SMA Khadijah Surabaya, Bapak Edi Kusnanto, MPD. Beri tepukan yang meriah, teman-teman. Selamat datang Bapak Edi di Hall SMA Khadijah tercinta ini.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali saya bisa ada di diskusi pada hari ini, Bapak Edia. Saya selaku moderator, sungguh saya sangat bersyukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya juga sekaligus dari alumni SMA Khadijah Surabaya dapat berbincang langsung dengan guru sekaligus mentor kehidupan Bapak Edi Kusnanto. Terima kasih Pak. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang latihan alam kehidupan Bapak. Latihan alam kehidupan ini yang kita semua tahu setiap tahun dilaksanakan di SMA Khadijah Surabaya ini. Setiap tahun, satu tahun satu kali. Dan selama pandemi kira-kira 2 tahun kita off, dan pada hari ini kita mulai kembali. Alhamdulillah, latihan alam kehidupan batch ke-21 dapat dilaksanakan. Silakan Bapak Edi untuk memulai diskusi pada hari ini. Latihan alam kehidupan dengan tema lebih dekat dengan cahaya Tuhan, yaitu Allah. Baik, terima kasih untuk Bapak Edi Kusnanto MPD atas ulasannya yang begitu luar biasa dan powerful. Di kesempatan ini akan saya buka 3 penanya saja yang akan dijawab langsung oleh Bapak Edi di setiap pertanyaannya. Oke, saya mulai dengan penanya pertama. Boleh angkat tangan yang ingin bertanya? Oke, baik. Dengan kakak yang berbaju merah, berhijab hitam. Silahkan. Nyalakan mic-nya. Terima kasih, Kak. Oke. Sekarang kita menuju ke bagian closing. Tadi itu sudah masuk ke isi dari seorang moderator ya teman-teman, isi dari menjadi seorang moderator. Nah ini kita sekarang masuk ke closing nih teman-teman ya. Mohon maaf mungkin teman-teman tadi agak sedikit bingung. Sekarang kita masuk ke bagian closing. Ini contoh ya teman-teman ya. Alhamdulillah telah sampai kita pada akhir diskusi siang hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi pada siang hari ini adalah secercah harapan yang diiringi untayan doa secara terus-menerus akan mendekatkan kita pada cahaya Tuhan, yaitu Allah. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Yuda selaku MC. Terima kasih untuk hadirin seluruh peserta latihan alam kehidupan tahun 2022 batch ke-21, dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Saya mengucapkan benar-benar banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Aida, mohon undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sampai jumpa di latihan alam kehidupan batch 22 tahun depan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Yeay. Kemudian audiens dan seluruh peserta, panitia dan juga MC bertepuk tangan. Itu tadi contoh dari opening, kemudian dari isi dan juga closing teman-teman. Jadi gambarannya kita menjadi seorang moderator itu seperti itu. Nah teman-teman bisa ubah nih, bisa bikin sendiri contoh di rumah, bisa ubah nama acaranya siapa, apa, kemudian narasumbernya siapa. Teman-teman bisa ubah sendiri ya. Saya akan memberikan ringkasannya, teman-teman. Jadi moderator ini isinya, teman-teman boleh catat nih, teman-teman boleh catat di buku
Susunan acara sebagai moderator. Yang pertama adalah pembukaan, teman-teman ya. Yang pertama adalah pembukaan. Salam pembuka, kemudian penghormatan, dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada MC, dan selanjutnya menyebut judul atau tema dari acara. Kemudian kita masuk ke isinya nih, teman-teman. Bagian yang kedua, bagian inti. Nah, bagian inti ini kita membacakan CV narasumber, profil narasumber. Teman-teman saat membacakan CV ini bisa dikembangkan sendiri ya teman-teman, bahasanya, kata-katanya, kalimatnya, jangan sampai membuat audiens bosan dengan teman-teman membacakan secara poinnya. Satu, Bapak Edi Kusnanto lulusan tahun ini di sini. Dua, jangan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa kembangkan kalimatnya yang baik seperti yang sudah saya contohkan tadi di awal. Kemudian mempersilahkan pembicara masuk, kemudian berbincang sedikit dengan pembicara agar terjalin bonding ya, chemistry, terjalin chemistry juga. Kemudian selanjutnya mempersilahkan pembicara untuk memulai, kemudian memimpin sesi tanya jawab. Nah, yang terakhir kita masuk ke penutup nih teman-teman ya, memberi kesimpulan dari apa yang sudah dibahas, diisi oleh narasumber. Kesimpulannya ini jangan panjang-panjang ya teman-teman, singkat saja yang sudah mewakili dari isinya. Karena kalau teman-teman memberikan kesimpulan yang panjang, itu sama saja dengan teman-teman mengulang materi dari seorang narasumber begitu. Kemudian yang kedua, part dari penutup adalah ucapan terima kasih kepada MC, hadirin dan juga panitia. Yang ketiga, menutup sesi. Yang keempat, dikembalikan kepada MC. Nah, teman-teman bisa catat nih susunan acara sebagai moderator. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit nih teman-teman ya, apa sih perbedaan dari seorang MC dan juga moderator. Teman-teman wajib tahu, kalau moderator ini adalah seorang yang memimpin diskusi teman-teman. Kalau MC, pemimpin acara. Betul? Betul dong. Kemudian kalau MC ini ada di setiap acara, tapi kalau moderator hanya ada di bagian diskusi ya teman-teman ya. Moderator tidak ada di semua acara. Kalau MC semua acara ada. Kemudian contoh semua acara ada itu acara formal, non formal, ulang tahun, kemudian wedding, semua ada MC-nya. Tapi kalau moderator kan di acara-acara tertentu, acara diskusi, ya kan? Ulang tahun tidak ada moderator. MC harus memahami susunan acara keseluruhan. Kemudian kalau MC tidak perlu memperkenalkan diri, itu it's fine teman-teman. Ya, langsung aja runut dari atas sampai bawah, membacakan runtutan dari acara dan melaksanakan acaranya. Dan seorang MC juga tidak perlu menyiapkan pertanyaan. Seorang MC tidak perlu menyiapkan pertanyaan teman-teman. MC juga tidak perlu mengenalkan diri. Kalaupun MC harus mengenalkan diri, ini boleh ketika seorang MC non formal teman-teman, seperti acara ulang tahun, live musik ya, seperti itu. Ini boleh nih seorang MC memperkenalkan diri apabila acara yang dibawakan adalah acara MC non formal, hiburan. Kemudian kalau moderator ini harus memperkenalkan diri teman-teman. Jadi audiens harus tahu siapa yang diajak bicara. Oh, ternyata di depan kita ini ada moderator dan juga narasumbernya. Para audiens ini harus tahu nih narasumbernya ini siapa, akan membahas apa, dan juga moderatornya ini siapa. Harus tahu. Ini adalah daya tarik tersendiri apabila audiens ini tahu nih moderatornya ini siapa begitu. Dan seorang moderator juga wajib nih teman-teman menyiapkan pertanyaan. Seorang moderator ini wajib menyiapkan pertanyaan. Kalau MC tidak.
karena MC hanya membacakan runtutan dari sebuah acara. Kalau moderator memimpin diskusi, menyiapkan pertanyaan juga wajib, kemudian menyimpulkan, memberi kesimpulan dari diskusi. Kalau MC ini juga wajib menyiapkan ice breaking nih teman-teman, jargon dan lain-lain. Tapi kalau moderator tidak perlu menyiapkan ice breaking. Oke, itu tadi secara singkat moderator yang ingin saya sharing ke teman-teman. Sebelum saya tutup konten ini ya teman-teman ya, boleh dong tulis di kolom komentar apa sih definisi seorang moderator yang teman-teman tahu. Boleh ya. Kalau dari saya, moderator itu adalah seorang pengendali, kemudian beliau ini juga berpengetahuan tentang tema acara, pengendali dari sebuah acara inti. Dan moderator ini selain sebagai pengendali dari acara inti, yang juga harus berpengetahuan dengan tema-tema khusus ya, dengan tema-tema yang sudah disediakan. Dan seorang moderator ini adalah seorang penjembatan. Bagi saya, seorang moderator adalah seorang penjembatan yang menjembatani antara seorang narasumber dan juga audiens dalam berkomunikasi dua arah. Bagaimana seorang narasumber ini bisa menyampaikan dengan baik ulasan-ulasannya dan diterima, dipahami oleh para audiensnya. Ini sangat butuh bantuan dari seorang moderator sebagai penjembatan. Oke, itu tadi kiranya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Sebenarnya ada lagi banyak, tapi mungkin kita bisa share di lain kesempatan. Oh iya teman-teman, ada lagi nih, saya ada catatan kesalahan umum seorang moderator. Teman-teman bisa simak ya. Kesalahan umum yang dilakukan oleh seorang moderator. Ini yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang moderator, teman-teman. Yang pertama, tidak mengenalkan pembicara. Tidak mengenalkan pembicara secara lengkap dan jelas. Yang kedua, lupa nama gelar pembicara. Ini fatal sekali ya teman-teman, jangan sampai. Yang ketiga, menjadi pembicara tambahan. Menjadi pembicara tambahan ini apa maksudnya? Jadi di saat closing, seorang moderator ini memberikan kesimpulan yang panjang lebar sekali teman-teman. Nah ini bisa dikatakan menjadi seorang pembicara tambahan nih teman-teman ya, ikut andil sebenarnya, dan ini nggak boleh, ini tidak boleh teman-teman. Kemudian tidak adil kepada pembicara. Apabila pembicaranya lebih dari satu, itu tidak adil. Waktu yang diberikan, kesempatan berbicara yang diberikan, ini nggak boleh. Kemudian memotong secara tiba-tiba, ini juga tidak boleh. Jadi kalau memang seorang moderator adalah pengendali, tetapi untuk memotong pembicaraan narasumber harus dilihat situasinya, kondisinya. Seorang narasumber mengatakan part mana nih gitu ya. Jadi sudah mau closing, kalau sudah ada jeda, seorang moderator harus pintar masuk untuk menyela dan memotong gitu. Kalau memotong secara tiba-tiba pembicaraan seorang narasumber, ini tidak boleh. Kemudian kesimpulan terlalu panjang, ini seperti yang saya sudah sebutkan ya, tidak boleh menyampaikan kesimpulan terlalu panjang. Kemudian sungkan dalam memotong. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan adalah memotong secara tiba-tiba seorang narasumber saat berbicara, ini tidak boleh dilakukan oleh moderator, tetapi merasa enggan atau sungkan untuk memotong pembicaraan, ini juga tidak boleh teman-teman. Jadi seorang moderator harus tegas karena menyangkut waktu yang terbatas. Jadi kalau waktunya habis, memang harus tegas. Kita katakan waktunya habis Bapak gitu ya, atau waktunya kurang 5 menit, 10 menit untuk menyampaikan ulasan, seperti itu.
kemudian membiarkan forum berlalu. Jadi seorang moderator tidak boleh terdiam, membiarkan forum itu tidak berjalan dengan semestinya, cuek ya, ini tidak boleh. Begitu teman-teman. Saya kira cukup. Terima kasih sudah mendengarkan konten saya ini membicarakan soal moderator. See you di next konten teman-teman. Saya mohon untuk like, share, dan komen di kolom komentar ingin saya membuat konten apa lagi. Oke, terima kasih. Untuk contohnya yang mungkin saya masih banyak kekurangan dalam penyampaian menjadi seorang moderator, teman-teman bisa tulis kritikan juga di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.